Tuhan Yesus untuk mempelai yang amat berbahagia. Saya akan segera saja membacakan firman Allah di tengah kebaktian pernikahan kudus pada kali ini yang akan terambil dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga ayat 12 sampai dengan 14. Suatu ayat yang sudah familiar bagi kita sekalian. Saya akan bacakan ayat per ayat. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sidang jemaat yang berbahagia, mempelai, kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini Tuhan telah hantarkan kita semua ke rumah Tuhan ini dalam rangka membawa hidup kedua orang ini di hadapan Tuhan, agar Tuhan mengikat kehidupan mereka menjadi satu keluarga yang akan diridhoi, dipimpin, direstui, bahkan disampaikan oleh Tuhan kepada seluruh akhir dari kehidupan kita sampai Maranatha Tuhan datang kelak. Saya percaya tidak ada satu hal yang terjadi begitu saja tanpa sepengetahuan Tuhan. Semua ada di dalam rencana Tuhan. Kalaupun itu terjadi secara alamiah, terjadi secara menurut sebagian orang kebetulan, tetapi setiap langkah orang-orang percaya adalah setiap langkah yang telah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan. Dari sejak saudara lahir, saudara menjadi dewasa dan mapan untuk bisa berkeluarga, sampai saudara berkeluarga, bahkan sampai saudara beranak cucu, bahkan sampai kita mengakhiri segala-galanya dari dunia ini. Tidak ada satu titik yang saudara jalani dalam hidup ini yang dilewatkan begitu saja oleh Allah tanpa mendapat perhatian. Semua Dia tahu, Dia Maha tahu. Saudara yang kasih nama Tuhan, untuk itulah firman ini mencoba untuk membuka pikiran dan hati saudara. Bagaimana kita sebenarnya menjelmakan semua cita-cita kita yang kita miliki dalam hidup kita sebagai pribadi atau sebagai individu, dan sekarang sebagai keluarga, sampai kepada tujuan-tujuan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Pertama, Paulus memperlihatkan kepada kita teknik rohani yang dia gunakan. Teknik rohani yang dia gunakan dalam menggapai ini semua. Pertama, dikatakan bahwa dia belum sempurna. Itu yang pertama. Jikalau ada orang yang sudah menganggap dirinya sangat sempurna, maka dia tidak perlu lagi melakukan apa-apa, atau dia tidak perlu lagi merencanakan apa-apa, karena biasanya dari yang sempurna akan keluar yang sempurna, dari yang baik akan keluar yang baik. Nah, masalah yang kita miliki sekarang, bahwa kesempurnaan tidak akan pernah kita miliki sepanjang kita hidup di dalam dunia ini, kecuali substansi sempurna itu sendiri kita terima, dan itu hanya bisa kita terima di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itulah sebabnya Paulus mengatakan, saya tidak menganggap bahwa dia telah memperoleh semuanya dengan sempurna. Nah, saudara Derikson dan saudara Helenita, Helentina, saudara memulainya dengan eksistensi saudara.
dengan eksistensi masing-masing. Tidak ada yang perlu saudara tutup-tutupi dalam hidup ini. Saya tidak berpikir bahwa saudara berdua sedang berakting untuk sesuatu yang saudara coba cover dalam hidup saudara agar saudara Derikson senang dan agar saudara Helen Tina senang. Seorang Derikson harus mampu melihat seorang istri, seorang Helen Tina sebagaimana dia ada. Dan Derikson tidak boleh mengambil sebagian yang dia sukai dari Helen Tina dan membuang sesuatu yang dia tidak sukai. Atau seorang Helen Tina hanya menganggap Derikson yang terbaiklah yang saya miliki, tetapi Derikson yang mempunyai kelemahan dan kekurangan saya tidak mau tahu. Nah, masalahnya saudara dengan kasih Tuhan, disinilah cinta dan kasih itu bekerja dalam hidup saudara. Tidak ada orang yang mau menerima yang tidak disukai dimanapun itu di dalam dunia ini. Itu hal yang wajar. Tidak ada orang yang mau begitu saja menerima sesuatu yang kita tidak sukai. Tetapi sebagai fakta dalam hidup ini, kita akan bertemu dengan sesuatu yang kita tidak sukai dari seseorang yang kita cintai. Nah, bagaimana kita menghadapi ini? Menghadapinya adalah dengan cinta dan kasih. Cinta itu adalah bagian kualitas ilahi. Binatang tidak mengenal ini cinta. Dunia binatang tidak mengenal. Mereka menggunakan instingnya yang kadang-kadang mirip dengan cinta, karena mereka juga mengasihi anak-anaknya. Hampir banyak sekali binatang yang kita temukan di dalam televisi sangat mencintai, bahkan singa yang suka memakan sesama singa, mencintai, melindungi anak-anak. Saya tidak melihat ini cinta, tetapi ini adalah insting yang sangat tinggi dari seekor binatang. Tetapi kita manusia bukan binatang. Kita manusia tidak adalah roh yang mempunyai jiwa dan tinggal dalam satu tubuh yang kita miliki sekarang. Nah, cinta ini adalah yang ditransfer oleh Allah ke dalam diri kita. Tetapi cinta Allah yang diberikan kepada kita ada sedikit persoalan. Kenapa? Karena Allah mencintai kita, maka Dia akan melakukan segalanya dengan sempurna. Tetapi ketika kita menggunakan cinta Allah terhadap sesama, kita perlu melihat karakteristik cinta itu bagaimana. Lalu Paulus menerangkannya dalam 1 Korintus pasal yang 13. Begitu banyak syarat karakteristik dari cinta itu. Pertama, dia sabar. Cinta itu sangat sabar. Sabar artinya, saudaraku yang kasih sama Tuhan, bahwa saudara Erikson dan Helen Tina mempunyai ruang waktu untuk sesuatu yang datang ke dalam diri kita yang kita tidak undang atau kita tidak sukai. Kita mempunyai ruang waktu proses. Orang yang tidak sabar itu akan mengakhiri hidupnya, mengakhiri segalanya jauh sebelum dia menyelesaikan perjalanan. Orang yang tidak sabar yang suka menyerah. Orang yang tidak sabar adalah orang yang sering memutuskan sendiri sesuatu sebelum sesuatu itu datang. Saudaraku yang kasih sama Tuhan, cinta itu juga tidak egois. Menurut firman Tuhan, dia tidak egois. Dia tidak mementingkan diri sendiri. Masalahnya, saudaraku, ada satu hukum di dalam tubuh kita ketika kita juga cinta akan diri kita sendiri. Tetapi dalam Efesus pasal 5, Paulus mencoba mengingatkan kita, justru cinta akan diri itu sendirilah kita terjemahkan dalam satu cinta dan kasih yang kita berikan kepada orang lain. Yaitu ketika dia berkata, barang siapa mengasihi istrinya adalah mengasihi dirinya sendiri. Artinya, tunjukkan cintamu kepada dirimu dengan
menunjukkan cintamu kepada istrimu atau suamimu. Nah, kalau engkau sayang kepada dirimu, maka pembuktian sayang kepada dirimu itu menurut firman Tuhan adalah ketika kau menyayangi istri. Saudaraku, begitu banyak definisi dan cinta itu saudara boleh baca nanti dalam 1 Korintus pasal yang 13. Saudara pelajari itu dan saudara masukkan itu dalam sistem kehidupan. Kalau itu hanya diucapkan, itu tidak berarti apa-apa. 1000 kali saudara mengatakan cinta itu tidak akan pernah wujud dalam diri saudara. Cinta, love is action. Cinta itu adalah aksi. Love is not definition. Cinta itu bukan definisi, tetapi love is action. Saudara melakukannya, maka dia wujud. Saudara tidak melakukannya, dia tidak pernah wujud. 1000 kali saudara mengatakan cinta. Kalau orang Amerika mempunyai kebiasaan untuk mengatakan cinta kepada istrinya 3 kali 1 hari, 4 kali 1 hari. Artinya saudara, apa yang terjadi adalah kalau mereka di kantor, mereka telepon istrinya, "Honey, I love you." Ya, kalau mereka dia "I love you." Sebab kalau istrinya tidak mendengar suara suaminya paling sedikit mengatakan "I love you" 3 atau 4 kali 1 hari, dia akan curiga kepada suami. Masalahnya mereka wujudkan kata cinta itu di dalam satu skema yang terbalik dari apa yang dimaksudkan oleh Alkitab, hanya diucapkan. Orang Batak lain lagi, hampir jarang seorang suami mengatakan cinta kepada istrinya. Karena kalau dalam dialog, kalau aku yang nak curiga istri senang dah izin cuti kok tidak masuk. Nong senang hal kau ini. Karena berarti langsung cinta. Lalu kau di gereja nuai mulai kau sampai mengenai mati nak kayu cinta tu istrinya, tu suaminya. Aku malah 3 hari malah aku. Di peti kiano gua, kosong gua, apa nasi rohono minta. Masalahnya adalah ketika kita mewujudkan cinta dengan kata-kata, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa cinta itu kita wujudkan dengan perbuatan. Artinya kamu memiliki cinta dan kasih adalah ketika istrimu melihat tindakanmu, suamimu melihat tindakanmu. Karena engkau tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang tidak kau miliki. Bagaimana mungkin kau berkata cinta kepada istrimu atau kepada suamimu, tetapi engkau tidak mewujudkan, menerjemahkan dan menjelmakan kata cinta itu dalam perbuatan? Karena jika kau tidak bisa berbuat, berarti tidak ada cinta. Karena sesuatu yang kau tidak miliki tidak akan pernah bisa kau berikan kepada orang. You cannot give what you don't have. Kamu tidak akan pernah bisa memberikan sesuatu yang kau tidak miliki sama sekali. Nah, jika wujud itu dinyatakan dalam perbuatan, saudara yang kasih sama Tuhan, ini penting sebagai wujud starting point saudara untuk berumah tangga. Kedua, dikatakan aku mengejarnya. Orientasinya ke depan, mengejar. Mengejar artinya hidup saudara adalah berorientasi ke depan, melihat ke depan. Saya tidak mengatakan bahwa saudara tidak mempunyai latar belakang atau saudara tidak mempunyai masa lalu. Tetapi saudara yang kasih sama Tuhan, masa lalu itu adalah bahagian dari hidup saudara yang sudah historikal, yang sudah sejarah. Tetapi hidup saudara must going on, harus berlanjut. Lalu Paulus mengatakan saya mengejarnya. Kalau mengejar di sini ada usaha. Usaha artinya saudara yang kasih sama Tuhan, seorang suami yang bernama Derrickson dan seorang istri yang bernama Elentina mempunyai komitmen untuk melakukan sesuatu rumah tangga saudara ini ke arah depan. Ada usaha untuk membawanya ini ke suatu tujuan yang tertentu. Sebab demikianlah Allah sebenarnya melakukan. Tidak ada satu rencana yang dilakukan Allah tanpa mempunyai tujuan. Ketika Allah menciptakan Adam, maka dia memberikan tujuan yang pertama kepada dia untuk memanage seluruh ciptaan Tuhan. Dan ketika Adam
dilihat bersendirian Allah menciptakan Hawa, maka Hawa pun bukan sekedar ada dan sekedar hadir, tetapi Allah berkata, mari kita ciptakan Hawa yang sepadan dan menjadi penolong bagi Adam. Jadi ada tujuan, semuanya mempunyai tujuan. Mengejar adalah sesuatu yang saudara lakukan kepada tujuan, kepada depan, lihat ke depan, fokus ke depan. Maka seluruh potensi, bakat, talenta yang saudara miliki, saudara kumpul dan saudara kombinasikan untuk sesuatu yang berarah ke depan. Dan terlalu banyak melihat ke belakang. Ya, saya tak persis. Tuhan memberikan kepada kita dua elemen untuk ingatan. Satu memori, ya, satu memori untuk melihat ke belakang. Kita mengingat ke belakang. Tidak ada salahnya untuk mengingat ke belakang. Tetapi saudara yang kasih sama Tuhan, kita dikehendaki oleh Allah untuk melihat ke depan, meneruskan perjalanan. Saya tidak akan pernah mempersoalkan latar belakang istri saya setelah dia menjadi istri saya. I close the door behind. Saya tutup seluruh pintu di belakang saya. Dan saya akan gandeng istri saya untuk maju ke depan. Ayah anak Batak saya udah tubuh dia. Ayah toko. Tunggu. Saudara yang kasih sama Tuhan ini masa ayah berbeda di anak Batak budak tak pun ada persoalan na belga. Kalau persoalan na mangi na jono ayah toko tikikal kita to. Ay baju peto. Aku singok do kami do ingat mereka. Imo video behan na berbeda. Ay tahu to kan lah. Alam batu berat lah. Ay mobil berat mau naik kecil mau. Ay senang mau pulang tu siapa aku mau pulang waktu kami tangis di mana? Sambung mungkin bagolokku. Setelah saya sadar, saudaraku yang kasih sama Tuhan, kalau ada cinta, mololado kabe, gabi pamanisan di buhin istri ini ba. Ada molo tinaro pomon, kan nggak gabi bunuh si bono nolan. Kenapa lu taruh pomon? Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, cobalah berbuat sesuatu yang lebih praktis sesuai dengan firman Tuhan ini. Kejar, lakukan sesuatu. Yang ketiga dikatakan di sini, kalau aku dapat menangkapnya juga, menangkapnya, mengejar bukan sekedar mengejar, nama lain luar itu. Jangan mereka dikira di mana satu. Ayah dong dari lilian, kakak dong dari lilian ini. Nama gua dong. Jadi sekedar bukan program oriented tetapi result oriented. Kadang-kadang kita mempunyai orientasi program tetapi bukan result oriented. Program hasil. Yang kita lakukan adalah kawin untuk kawin, bukan. Kawin bagi kita deh, lama gua, tanda kawin. Enggak. Kalau firman Tuhan bukan begitu. Setiap program yang kita lakukan itu harus mempunyai berorientasi kepada result, hasil, menggenapi semua janji Allah, menggenapi semua firman Tuhan, menggenapi semua syarat-syarat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi bukan sekedar membuat program kehidupan untuk program, tetapi membuat program kehidupan untuk hasil. Kalau aku bisa menangkapnya, ada substansi kehidupan saudara. Kebahagiaan adalah sesuatu yang saudara harus tangkap. Kebahagiaan bukan berarti segala-galanya uang. Ada orang berpikir bahagia mau budak kebeku. Nggak bisa budak kebeku cormei di badan bahagia sih. Kebahagiaan adalah dasar diri saudara. Menurut saya definisi hidup adalah jikalau saja saudara memperoleh apa yang saudara butuhkan, bukan apa yang saudara inginkan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa kebahagiaan adalah kalau kita memperoleh apa yang kita inginkan. Tetapi saya beritahu saudara berdua, dari awal-awal saja mulailah berpikir bahwa apa yang saudara butuhkan itu yang paling utama. Pastikan apa yang saudara butuhkan, pasti yang saudara inginkan. Tetapi belum tentu apa yang saudara inginkan adalah yang saudara butuhkan. Pastikan setiap keinginan hidup saudara adalah sesuatu yang saudara butuhkan.
Mulai pokok, ngaji kuliah 10 juta sebulan. Syukur kepada Tuhan. Mulai bagi lo 1 miliar, untuk apa? Perlu itu. Berarti engkau telah membuat tanggung jawab yang lebih besar. Mulai hasilmu 1 juta sebulan, terus dong ngasih 500 ribu dulu, sampai 1 miliar sebulan, terus 500 rupiah dulu. Gaya dalam uang ada bukti. Kenapa? Karena saudara tidak membangun tanggung jawab. Karena apa yang saudara miliki adalah bagian dari rencana Allah. Jikalau kita sadar, aku melukis dulu, menulis kadang-kadang saya boleh menolak perlu dulu uang, kayak perlu dulu iya, perlu dulu uang. Terus sampai mengadili uang kau sudah naik ngejol mau, mau sudah seperti dia. Kalau naik BBM, ngakek sudah dijol naik, Tuhan mau. Nggak udah tidak nampak kata-kata. Molo udah sifat aku beli ijaz sutuman nasi ulu jol naik beli sore nama kacai ikacari toko ni Cina. Aduh, ya bang Tuhan darah. Nggak udah muncul mau nasi mangga nama. Karena tidak mempunyai prinsip hidup. Pastikan kebahagiaanmu itu datang dari bagaimana saudara melihat sesuatu itu dengan baik, dengan kacamata Tuhan, kacamata Alkitab. Nah saudaraku, yang kita butuhkan, misalnya contoh soal ketika saudara di padang belantara, ada satu cerita lukisan atau kiasan orang yang sedang sangat kehausan di padang pasir. Nah saudara, ketika mereka melihat di depan ada guci, di dalam guci itu mereka sudah pikir ini ada air, dan ketika mereka berlari dengan senang hati, mereka akan mendapat setetes air dari dahaga yang luar biasa untuk memuaskan dahaga ini. Tapi ketika mereka sampai ke dalam guci itu, mereka kecewa, yang ada adalah emas dan intan permata. Saudara yang kasih sama Tuhan, tidak ada satu orang pun yang mau menolak emas dan intan dan permata. Tetapi apa yang mereka butuhkan saat itu adalah setetes air. Itu jauh lebih berharga. Kebahagiaan yang sempurna adalah ketika saudara memperoleh apa yang saudara butuhkan dalam hidup ini. Paulus berkata, Allah akan mencukupkan segala keperluan dan kebutuhanmu. Haleluya. Ini yang paling utama. Itu dasar kita hidup. Kemudian dikatakan, inilah yang kulakukan, melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Saudaraku yang kasih Tuhan, saudara berdua sebagai individu tetap eksis, tetapi ketika individu saudara itu, saudara harus mulai gabungkan dengan individu yang lain. Karena laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan akan mendapatkan istrinya, dan mereka itu akan menjadi satu daging. Itulah prinsip perkawinan. Jika betul anak song kalbata buru-buru meninggal bapak nado omak na mata postor suami na aku nata surat tau bawa do meninggal bapak nado omak na mata postor istri na dia jual no kau nata surat ya baru dikasih. Tanggung jawab lebih banyak kepada laki-lakinya, usaha lebih banyak kepada laki-lakinya. Engkau Derikson adalah kepala, ketua, manajer, presiden dari rumah tangga. Engkau yang menentukan. Engkau harus mempunyai karakter sebagai pemimpin yang mengetahui ke arah mana rumah tangga ini engkau akan arahkan. Pertama, lupakan apa yang di belakangmu, dan dikatakan di sini mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanmu. Buat rencana yang baik. Dan rencana ini jadikan ini kurban yang kau persembahkan kepada Tuhan, agar sebaliknya Tuhan akan memberkati semua rencana ini dan berjalan. Tentukan bukan keberhasilan, bukan waktumu, tapi waktu Tuhan. Saya tidak tahu berapa lama Tuhan akan membuat kita memperoleh apa yang kita butuhkan dan yang kita inginkan, yang kita butuhkan. Tetapi itu waktu Tuhan, Tuhan yang mengatur segala-galanya. Sebagai pemimpin, suami, paling sedikit engkau mempunyai 3 karakter yang utama, yaitu sebagai raja, sebagai nabi, dan sebagai imam. Sebagai raja, saudara, yang menguasai seluruh daerah pemerintahan. Ada otoritas dan ada teritorial.
Raja adalah yang menguasai seluruh teritorial rumah tangganya dan memberikan makan rakyat, memberikan keadilan kepada rakyatnya, memberikan kemakmuran kepada rakyatnya. Seorang laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan rezeki kepada keluarga. Karena mandok kupani gabe orang bawai kali jurang, tetapi laki-laki minimal sebagai laki-laki saya mempunyai prinsip untuk memberi nafkah kepada istri saya, kepada suami saya, kepada keluarga saya, kepada itu tanggung jawab. Masalah rezeki adalah usaha kita plus berkat Tuhan. Tapi masalah komitmen dan masalah karakter adalah masalahmu, Derikson. Jika engkau mempunyai karakter yang sedemikian, maka Tuhan dengan engkau boleh bekerja sama. Tapi jika engkau tidak mempunyai karakter yang sedemikian, yang mempunyai tanggung jawab, Yesus berkata, seorang percaya yang tidak memberikan nafkah kepada istrinya adalah seperti lebih jahat daripada seorang yang tidak mempunyai iman. Ujahat do nakosea naso manarino rumah tanggana siapa begi. Saudaraku, ini bukan mudah jadi bapak. Mau jadi suami gampang kok, asal makari nggak jadi suami. Tetapi menjadi bapak, menjadi kepala rumah tangga, menjadi raja. Yang kedua saudara, menjadi nabi. Nabi adalah orang yang digunakan oleh Allah untuk berbicara kepada jemaatnya. Pada zaman dulu Allah menggunakan nabi, dengan perantaraan nabi lah dia berkata. Derikson juga adalah nabi di tengah rumah tangga yang memberikan firman Tuhan, rahasia firman Tuhan, pernyataan firman Tuhan kepada semua anggota keluarga, termasuk pada istri. Yang ketiga saudara adalah imam. Imam manang malik. Malik ini memilih pilihan di Nakorot itu di Batam. Dan punya jodoh bangsa Israel memilih sendiri pilihan itu jodoh di Batam. Alana parakal lo ala Israel ala Yahudi selalu menolak ala pakai. Jika ada persyaratan mau dipilih kopi biru tunggal ikut naso maksaka, naso maklida, naso makaliki, jangan kemaru satau. Dan gue iso na ikutan namian, oh na, satau tuh piumulion na beka lau mati namo. Ay kantor doon na buru-buru. Dan gue yang syarat. Maka semua persyaratan ini dikoreksi lebih dahulu oleh imam. Nah, kalau amang Derikson nagabi mari di teman-teman di rumah tangga, pasang tu sudah sampai lihat di mata, dan kau dari halak seluruhmu, dan dari si mertua, manang dari bapakmu, kono mari di teman-teman di rumah tangga ni, kono menutup sudah sampai lihat dari si pasang tu di mata, mari tidak kamu, mari tidak istri, mari tidak rezeki, mari tidak sudah sama betul, kono konsep atas surat. Jadi sebagai raja, sebagai nabi, atau sebagai imam, oper dulu panggil tomo. Istri adalah menolong, Valentina adalah menolong, menanggali magdugay. Wala na kurakto ini kan diharap ng tao. Teka lang ako dah. Mungkin tak sudi. Kadang-kadang pilih na ng bata ko, wala ni 10 minit kita makatanya. Leo 10 menit ke berbeda. Mau si 10 menit itu dekat-dekat tuh sih loh. Ini beda gitu ya. Alena 10 menit, ay barang gue itu son. Oke sih kalau dapat malu. Orang di 10 menit dong kau buru-buru di bawah kata kamu. Leo mati termasuk lo mau. Maksud tuh soal orang Valentina. Si bata paneng lengin tongkat suaranya. Ay ba mamon dan namin. Ay nakop tuh si sumon dia itu dia mamon. Kadang-kadang ay mulu-mulu pion ikut begi do. Ay mulu-mulu ama dang rumah begi. Ba, ay nang binoto lulu riti-riti ko no. Hape mo lo binigi yal ko na bisa do. Hape mo yal si mangam do. Iya mulu-mulu ko ditinggal lebih mangam ko bisa lagi kalau ko awi no. Jira ko kasonya la batak anu si jalu to jujur ya. Asal bosong ne tanamnya. Orang masalah gudang doliso ninang dan lintas di Panguluor. Dako dan dagi dok nani alamat mi ujung di sudi. Daw, ulang terbaik. Oma ujung oma bonana daw. Gudang beriso, gudang dialektika kehidupan iso. Gudang beriso romantika kehidupan. Sarat Apostol Paulus
kadang-kadang ujung ipadanan na sida maidomu tak pora-pora na persitungan na ujungan kadang-kadang di persitungan itu pengen tabay dari saudara patungso mengarah ke depan artinya berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah katanya. Kadang-kadang mau yang mendapatkan sesuatu iba perlu iba kehilangan sesuatu. Aiwan musai na doa. Jika kita mau mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita perlu menghilangkan sesuatu. Dina jironi de mataya bertahun kasih asal kehidupan di sana, mudah bisa romantika kehidupan. Salat Apostol Paulus kadang-kadang ujung ipadanan na sida maidomu. Tak pora-pora na persitungan na ujungan. Kadang-kadang di persitungan itu pengen tabay dari saudara patungso. Mengarah ke depan artinya berlari-lari kepada tujuan memperoleh hadiah katanya. Kadang-kadang mau yang mendapatkan sesuatu iba perlu iba kehilangan sesuatu. Aiwan musai na doa. Jika kita mau mendapatkan sesuatu, kadang-kadang kita perlu menghilangkan sesuatu. Dina jironi de mataya bertahun kasih asal tinggal mana lu kasih. Makon masuk ke dimensi baru, masuk ke bakon, masuk ke pengarahan baru. Ayo dibukkan gimana? Mungkin dia mapan, mungkin dia berkaitan. Tapi begitu dia masuk kepada teritorial baru, dimensi baru, perjanjian baru, maka dia harus menyesuaikan diri. Oke, ama dari sodoto inang elitira masuk untuk perkawinan, pulang ke sisi sesuai dengan musuh. Kalau na botomu lomonerohani suami, do nas lomonerohan suami. Artinya soalnya terjebak dan nomor wanyon turu kurang kong udah awal nomor aku. Ada yang merohlan lomonerohan ini nama lo pohon dari jam tukang ada di luar rumah. Iko perlu na to molo mau ito diganggu. Awal mulu. Ada itu nanti makira ngau diganggu adalah orang di sini. Iko di mana lo? Kalau mau foto karakter di suami mau foto karakter istri. Di sono orang dimensi baru. Ayo kita makan le. Ayo sudah lu tidur tutupan. Bah, kasabagan kerja ida inang oh tasona. Maka tayo sobat tiba. Mga piba waktu somo asa sona sopan nalo. Hati itu kait kamu tuh ama bela, kalau tulubu datang lepas, enak kono doh abe, bah, ay marukor abe bodoh bah. Dan nata papungo biar dosi dia sakit sama ano, doh kekurang ulungan. Ada yang mau mengira, perlu sisi ono terdirikan. Artinya unak sampai dangadong dihita sesuatu. Adong pun nagkabuhian tahu udah di posong kita, ada rumah keluarga kita. Terpaksa berkorban kita untuk tidak melakukannya karena kita sudah punya istri atau karena kita sudah punya suap. Contoh soal. Tikido ayo ditimang hale, ayo sudah tutupan. Bah, kasabagan kerja ida inang oh tasona. Maka tayo sobat tiba. Mga piba waktu somo asa sona sopan nalo ano. Hati itu kait kamu tuh ama bela, kalau tulubu datang lepas, enak kono doh abe, bah, ay marukor abe bodoh bah. Dan nata papungo biar dosi dia sakit sama ano, doh kekurang ano. Ulungan. Ada yang mau mengira, perlu sisi ono terdirikan. Artinya unak sampai dangadong dihita sesuatu. Adong pun nagkabuhian tahu udah di posong kita, ada rumah keluarga kita. Terpaksa berkorban kita untuk tidak melakukannya karena kita sudah punya istri atau karena kita sudah punya suap. Contoh soal. Tikido dia, ulu daw tidak pol. Mana pun pada pelinay na. Alin kami daw sampai sadari udah mau tidak pelinay na.
Tak pada kami dapat takut. Ada itu subang berulanglah tidak kulina inap. Lagi patu. Ada malu isi istriku malu ujung jari kilo baik kilo binar aku ni. Ada naknya sampai itu takut sampai itu pasang. Subang dulu. Akhirnya jangan sendiri cocok mau tidak. Nah kalau ada yang bahagia tinggal dulu di tiki posoau. Nah tapi kau harus berbagi dengan kami lah. Jehovah yang memberi so. Potong dulu. Oh bagian nasi pulau. Oh bagian apa dulu? Oh si bakul pula. Ada beberapa yang harus kita kembangkan. Demikian juga Argentina. Jadi Persia yang kedua. Yang membunuh dosa pemikiran sebagai keluarga menolak karena apa dikatakan berlari-lari pada tujuan. Di nama dia Muhammad Dewson, nama dia Argentina. Mudah lupa ruang untuk waktu eleksi pasal punya di batang kamu alai pasal kamu dirimu Tuhan dengan karakter-karakter firman Tuhan, karakter-karakter ilahi. Mudah-mudahan kita akan sampai kepada tujuan hidup kita dengan sempurna dan kita akan menggapainya dan kita akan menangkapnya dengan semua apa yang kita rencanakan dalam hidup ini. Saya percaya Tuhan akan membahagiakan saudara, memberkati hidup saudara dari awal perkawinan saudara sampai Tuhan memimpin kepada kesempurnaan, dari berkat kepada berkat, dari kesucian kepada kesucian yang lain, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain, dari satu kehidupan pertolongan kepada kehidupan pertolongan yang lain. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita angka satu pujian nomor 8. Tuhan memberkati. Istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Haleluya. Sudah lepaskan tangan dan duduk di atas. Marilah Tuhan memberkati kamu serta menyinarkan wajahnya atas kamu. Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga kamu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan berdiri dan duduk kembali. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anakmu.